Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati, sarjana ngarit yang terus konsisten berbagi informasi seputar dunia peternakan, baik itu ruminansia maupun pseudoruminansia. Pada musim penghujan seperti ini, kita para peternak dihadapkan pada sebuah permasalahan di mana kita mengalami kesulitan dalam hal penyediaan pakan bagi binatang ternak yang ada di kandang. Kondisi hujan secara otomatis memaksa kita untuk beristirahat di rumah, tidak mencari rumput. Dan kalaupun bisa mencari rumput atau pakan rambanan, yang kita dapatkan adalah pakan yang kondisinya basah, kondisinya masih muda, di mana kondisi ini menyebabkan binatang kita rentan terkena penyakit, terutama diare atau mencret. Diare atau mencret ini lazimnya disebabkan oleh adanya bakteri atau juga virus yang ada pada rumput, ataupun juga kondisi dedaunan yang masih muda. Oleh karena itu, tentunya kita para peternak harus bisa memutar otak bagaimana caranya ternak yang kita pelihara ini tetap kenyang, kebutuhan nutrisinya tercukupi, baik itu serat kasar, protein, maupun TDN-nya. Sepengalaman saya mulai beternak baik itu kelinci, kemudian kambing, dan sapi, untuk bahan pakan tambahan atau ransum ini akan sangat berpengaruh pada peternakan kita. Dalam hal ini untung atau buntung. Saya memiliki banyak sekali peternak, terutama sapi ini yang mengalami kebuntungan, bukan keuntungan. Ini didominasi oleh para peternak sapi fattening atau penggemukan, di mana untuk mengejar target bobot tertentu pada rentang waktu tertentu, mereka menggunakan pakan dengan protein tinggi, namun mereka mengabaikan kos atau biaya yang dikeluarkan, sehingga pada saat penjualan hewan ini tidak balance antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkan, sehingga mereka gulung tikar. Dan ini tidak satu dua, dan bukan peternak kaleng-kaleng, yang mana peternakannya ini memang cukup gede, kandangnya juga cukup luas. Inilah pentingnya manajemen, terutama manajemen pakan, di mana kita harus mampu meminimalisir biaya yang kita keluarkan agar nantinya kita masih mendapatkan profit. Baik, sepengalaman saya juga, dari bahan-bahan yang beredar seperti kulit kopi, kopra, bungkil sawit, dan lain-lainnya, ini yang termurah ini adalah penggunaan limbah kulit kopi. Memang untuk merubah kebiasaan hewan yang sebelumnya memakan hijauan, kemudian bukan dialihkan ya, diberikan tambahan pakan ransum, ini memerlukan proses. Dan dari masing-masing hewan ini tidak sama, ada yang 1 hari langsung mau, ada yang 2 hari, atau bahkan bisa 1 minggu. Kita sebagai peternak harus mampu, harus sabar dalam mengajari hewan-hewan kita untuk mau memakan ransum. Untuk saya pribadi, untuk meminimalisir biaya, saya menggunakan campuran antara kulit kopi dengan polar, hanya 2 bahan itu saja. Untuk kulit kopi ini bisa kita dapatkan di poultry shop terdekat, atau di toko-toko hewan ya, toko pakan hewan ini banyak beredar. Kemudian untuk polar juga demikian.
Harga kulit kopi yang saat ini di pasaran itu di antara kisaran 1000 sampai dengan 1500 per kilo. Kalau di daerah saya di wilayah Tulungagung itu harga per kilonya adalah Rp1.500. Sedangkan untuk polar ini sendiri saya menggunakan polar dengan harga termurah. Mereknya Matahari, saya dapatkan dengan harga 180.000 per karung isi 40 kg. Untuk campurannya sendiri saya menggunakan 3:1, di mana 3 kg kulit kopi ini saya aduk, saya mix dengan 1 kg polar. Memang pada awalnya agak sulit, akan tetapi lambat laun sekarang binatang-binatang ternak kambing yang ada di kandang saya juga sudah mau, sehingga waktu yang kita miliki ini tidak habis untuk mencari pakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak perlu mencari pakan terlalu banyak, karena kebutuhan pakan dari binatang ternak kita sudah digantikan oleh pemberian ransum ini tadi. Untuk 16 ekor kambing yang ada di rumah ini dulur-dulur, pagi hari saya berikan untuk bahan pakan ransum tambahan. Setelah itu kambing istirahat dan baru kita beri hijauan 1 ikat di sore hari. Kalau saya sendiri, kambing ini sifatnya breeding, bukan fattening, sehingga saya tidak mengejar target pertumbuhan berat badan, kecuali untuk anakan kambing. Ini memang saya kejar untuk pertumbuhannya, di mana campurannya yang saya rubah menjadi 1:2. Baik dulur-dulur, apabila kita tidak bisa melakukan perubahan mindset dalam dunia peternakan, tentunya kita juga akan kerepotan serta akan ketinggalan. Baik, kita akan lihat untuk bahan ransum yang ada di kandang saya, hanya 2 bahan saja. Ini adalah campuran antara kulit kopi dengan polar dengan perbandingan 1:3, di mana 3 kg kulit kopi ini saya campur dengan 1 kg polar, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini nanti akan saya berikan kepada salah satu indukan yang posisinya saat ini sedang laktasi 3. Jadi anaknya 3 ekor. Ini pengalaman saya, pakan ini adalah yang termurah, karena kulit kopi yang ada di pasaran saat ini harganya tertinggi 1.500 per kilo, sedangkan polar ini harganya 4.500 per kilo. Dengan perbandingan 3:1 ini, jatuhnya biaya per kilo nanti hanya 2.250. Dengan asumsi apabila 1 kambing pada pagi hari kita berikan untuk setengah kilo, tentunya biayanya sangat murah dan masih ada untung. Baik dulur-dulur, ini tadi review untuk pemberian pakan ransum murah dengan menggunakan campuran antara kulit kopi dan polar yang ada di kandang saya. Semoga video ini dapat menginspirasi di kandang dulur-dulur semua. Baik, saya Sarjana Ngarit, sukses untuk kita semua. Ini adalah pemberian ransum atau pakan tambahan campuran antara polar dan kulit kopi yang ada di kandang saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbandingannya adalah 1:3, di mana 3 kg kulit kopi kita campur dengan 1 kg polar. Jatuhnya kos yang kita keluarkan ini sangat minim, karena
Untuk 4 kg bahan campuran antara kulit kopi dan polar, ini biaya per kilonya hanya 2.250.